Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, podcast original series persembahan Media Podcast Network by KG Media. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dan TikTok kami di @media_by_kg_media agar kamu tidak ketinggalan informasi podcast di jaringan media lainnya. Siapkan dirimu untuk mendengarkan cerita seru yang menegangkan. Jadi, itu yang membawa kamu ada di tempat ini saat ini? Ya, jelas. Apakah masih ada kisah yang ingin kamu sampaikan setelah kejadian itu? Saya tidak bisa berkomentar tentang apa yang Rahayu lakukan kepada keluargamu. Tentu, itu di luar peran saya menggali kisahmu saat ini. Keadilan datang dengan sebuah harga. Ternyata harga tersebut adalah aksi dari kakakku sendiri yang menjualku kepada hukum. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berkomentar tentang kejadian ini. Sedih, kecewa, dendam, sungguh aku tidak tahu. Aku sudah di sini dan dia melenggang di luar sana. Kalau begitu, apa yang bisa membawa keadilan kembali menuju posisi terbaiknya? Bapakku sudah membayar bagiannya dengan darah dan keringat. Aku pun sudah membayar bagianku dengan mendekam di tempat ini dan menanggalkan kebebasan bersuara. Tapi kakakku, dia biadab untuk melimpahkan kami dengan kutukan ini. Coba kamu bayangkan, bagaimana perasaan yang harus dibayar oleh masyarakat Banjarsari? Kakakku sudah menjual dirinya kepada dosa dunia dan melepaskan kemuliaan keluarganya. Lalu, bagaimana? Aku tidak tahu lagi. Semua ini tinggal kebijaksanaan dunia. Apa yang dia, sang pencipta, melihat ini semua. Aku hanya bisa menitipkan doa-doaku kepadanya. Bagaimana cara doa ini dijawab? Sudah bukan kuasaku. Aku hanya bagian kecil dari dunia ini. Dalam doa aku berpesan, berikan keadilan bagi masyarakat Banjarsari. Apa yang aku alami bukanlah keadilan. Aku ditangkap, aku dipenjara karena aku menegakkan kebenaran atas ketidakadilan. Bapak mati tidak sia-sia. Bapak ada di surga untuk mengantarkan pesan pahit ini. Sekarang aku hanya mengharapkan sebuah keadilan. Aku tidak paham lagi hal apa yang bisa memberikan rasa adil. Tapi berikan keadilan bagi Banjarsari. Mereka adalah teman-teman, masyarakat, dan keluarga yang sekarang sengsara. Mereka butuh jawaban darimu. Antarkan itu kepada mereka. Amin. Mas, bagaimana ini? Mas Agung sudah dipenjara dan lahan kita bekerja sudah hilang. Dengar-dengar lahan itu bakal jadi penginapan mewah. Mas, Mbak semua, lah kita gimana? Desa Banjarsari gimana? Iya itu, kita sudah sejak dulu diajarkan untuk menyayangi alam kita. Udah kita jaga baik-baik, kita rawat sebagai kebun tembakau. Sekarang lahan Pak Rama yang dikorbankan. Nanti apakah semua desa bakal hilang? Tidak ada lagi tembakau dari Banjarsari. Bajingan itu Rahayu. Bisa-bisanya dia menjual kita semua. Bapaknya baik begitu, masih aja bisa dia bunuh. Rahayu bajingan. Aku akan memperbaiki semua ini, Agung. Kawan-kawan, kita semua bisa melanjutkan perjuangan Agung. Penangkapan Agung bukan berarti perjuangan kita selesai dan berhenti. Kita masih bisa berjuang untuk desa ini. Kita tidak boleh kehilangan jati diri desa. Sejak dulu, kita dikenal oleh hasil bumi yang melimpah. Tuhan memberkati desa ini dengan panen tembakau, cengkeh, dan kopi yang membuat kita makmur hingga saat ini. Apa yang dialami keluarga Pak Rama adalah awal kehancuran desa kita. Ketika kebun terluas di desa ini berubah menjadi penginapan dan tidak ada yang tahu nasib kebun-kebun lain punya bapak ibu sekalian. Betul tuh Mas, nggak bisa kita diem aja. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Mas? Agung sudah ditangkap, Pak Rama sudah almarhum, dan kebun sudah terjual. Lalu apalagi yang masih kita lakukan? Kita bisa, dengarkan aku. Kita bisa melakukannya sampai aku bisa mengembalikan martabat desa ini. Aku tidak akan pulang ke rumah. Satu-satunya waktu aku untuk pulang hanya saat desa Banjarsari memiliki kembali kebun Pak Rama.
Terima kasih, Mas, Mbak, udah pada datang. Kalian-kalian ini orang-orang yang aku perlukan untuk melawan balik Rahayu dan mengambil kembali surat tanah Parama. Aku yakin perjuangan kita akan membuat Agung bangga dan desa Banjarsari berjaya. Baiklah Mas, terus sekarang apa yang mesti kita lakukan? Aku mendengar dari penjelasan Agung kalau Rahayu masih memegang surat tanah bapaknya. Surat ini masih menjadi jaminan keselamatan Rahayu. Jaga-jaga pemerintah mau meninggalkan Rahayu begitu saja. Oke, lalu kita tahu kalau Rahayu sudah pindah ke rumah mewah di puncak bukit di sana. Lalu bagaimana caranya kita mengambil suratnya? Aku mendengar dari tetangganya, rumahnya Mbak Rahayu masih baru dan banyak kacanya. Kamu bisa melihat cahaya lampunya sampai lembah ke bawah sekitar 3 km. Wah, terang banget rumahnya. Iya, Wong Sugito. Nah, setiap malam kira-kira jam 9 Mbak Rahayu tuh bakal matiin semua lampu rumahnya. Cuma lampu teras aja yang nyala. Biasanya kalau orang udah matiin lampu, tandanya udah mau tidur. Iya nggak? Iya bener sih. Aku juga yakin kalau lampu sudah mati tandanya dia sudah mau tidur. Terus kamu kebayang gimana cara kita ke rumah Rahayu? Gampang Mas, aku udah pernah iseng ke dekat rumahnya Mbak Rahayu. Aku sempet coba bawa motor dari warung Mbok Darmi di lembah sampai ke depan rumah Mbak Rahayu. Soalnya jalannya bagus buat kebut-kebutan. Cuma perlu 3 menit dari warung sampai ke rumahnya. Kalau nggak ngebut paling lama 5 menit. Oke, kalau begitu begini rencananya. Kita ke sana pakai 2 motor, punya Mas Putra dan Mas Agus. Soalnya motor sampean gak berisik. Takutnya nanti Mbak Rahayu dengar kita datang malah gagal rencananya. Besok kita kumpul di warung Bodarmi jam 8 malam. Jangan telat dan jangan bilang Bodarmi kita mau ngapain. Bilang aja Pak Kades minta kita benerin turap di dekat rumah Mbak Rahayu. Oke. Mbok, pesen jahe hangatnya 4 ya. Tuh, lihat. Lampunya masih nyala kan? Masih belum waktunya Mas, sabar dulu aja. Ini kita sambil minum jahe biar anget. Simpan cangkul, arit, linggis kalian dulu. Taruh aja di motor, biar gak kelihatan kita bawa alat-alat itu. Nanti kalau lampunya sudah mati, kita tenang saja. Bayar dulu ke Mbok Darmi, nyalain motor, terus gak perlu langsung dikebut motornya. Biasa aja. Oke Mas, aman terkendali. Mas, lihat Mas, lampunya sudah mati. Oke, yuk kita jalan. Rahayu, waktumu membayar utang sudah datang. Nyawa bapakmu dan kebebasan adikmu sudah tidak ada. Sekarang kamu yang bayar semuanya. Mas, ini pintu rumahnya susah dibobol. Duh, gimana ya? Gampang, pakai linggis. Mana linggisnya? Sini aku buka dulu. Kita berpencar ya. Mas Agus ke arah belakang itu, kayaknya dapur. Mas Putra ke kamar samping ini, kamu cari di ruang ini. Buka semua laci-laci yang ada. Aku coba cek ke kamar yang itu, kayaknya Rahayu tidur di kamar itu. Mas, aku nemu ini surat tanahnya. Coba tolong dicek dulu, bener gak ini? Wah, iya bener. Ini surat tanah atas nama Pak Rama. Semuanya masih lengkap di sini. Ternyata belum dipindah hak milik, masih belum diurus sama Mbak Rahayu. Bagus, sekarang aku minta tolong kalian semua pulang. Aku akan menyusul. Agung menitipkan satu tugas lagi untukku. Gak apa-apa Mas, nanti Mas baliknya gimana? Aku bisa jalan kaki. Sudah, pergi dan simpan baik-baik surat tanah itu. Jangan sampai orang-orang pemerintah tahu soal ini, termasuk Pak Kades. Dengar ya, simpan baik-baik. Siap Mas. Di manakah kamu, Rahayu? Ini dia Rahayu. Tenang sekali tidurmu.
Tidak terbayangkan nasib adik dan bapakmu yang sudah tidak bisa merasakan ini. Tidur nyenyak di atas ranjang empuk, bukan beralaskan kasur kapuk yang keras. Tetap hangat dengan selimut di rumah paling terang di desa Banjarsari. Sesuai pesan Agung, dia kecewa denganmu dan rela melakukan apapun untuk menuntaskan dendamnya. Dia sudah kehilangan bapak gara-gara kamu. Kamu tahu dia hanya bisa menangis setiap menceritakan bapak kepadaku. Kamu tahu dia hanya bisa tersenyum saat mengingat bapak saat itu. Kamu merenggut itu semua. Egois sekali kamu. Tapi begitu, Agung tidak tega menghabisi nyawamu. Dia ragu untuk membunuhmu. Dia hanya berpesan kepadaku, berikan keadilan untuk kakakku. Sekarang aku membawa adil itu untukmu. Madya, kenapa kamu bisa ada di sini? Halo Rahayu, selamat tinggal Rahayu. Habislah sudah. Ini untukmu Agung. Aku sudah kirimkan adil untuk kakakmu. Buka pintunya, Madya, buka. Nikmati aja. Kamu perlu tahu rasanya adil. Tolong. Selamat tinggal. Aku mau pulang. Lihat itu, kenapa rumah Mbak Rahayu menjadi terang sekali? Itu bukan rumah, itu nyala api. Habislah sudah, Rahayu. Agung, terima kasih atas kesempatannya untuk mau bercerita kepadaku. Aku akan pulang dan kalau ada kisah lanjutan dari kejadian ini, tentu aku akan kembali lagi. Sudah puas mencari ceritanya? Sejauh ini sudah. Nanti kususun dahulu kisah ini untuk kurangkai menjadi cerita yang baik. Bu, waktu kunjungan sudah selesai. Ayo selesaikan dan pergi. Baik, Pak. Sebentar, saya rapikan barang-barang saya dulu. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.